Selamat sore teman-teman dan kepada Pak Imam juga. Kami dari kelompok 1 Omnichannel. Kita akan membahas tentang wholesaling structure and strategy, di mana kalau sebelumnya itu kita ngebahasnya tentang retail structure and strategy. Jadi kita mau bahas dulu di topik pertama, yaitu next please. Apa sih sebenarnya bedanya retail sama wholesaler? Kalau misalnya retailer itu ternyata mereka tuh hanya menangani ke konsumen akhir. Sedangkan wholesaler sendiri, mereka menangani bisnis-bisnis kecil yang akan berjualan lagi kepada customers atau end consumers. Gitu. Next, please. Nah, jadi sebenarnya wholesaler sendiri itu apa ya? Wholesaler sendiri itu adalah perantara utama yang menghubungkan produsen besar ataupun manufacturer seperti pabrik gitu dengan pengecer atau bisnis kecil. Bergantung pada kebutuhan mereka, ada FMCG, ada bisnis elektronik, ada macam-macam lah, otomotif juga termasuk. Terus fungsi wholesaler sendiri, itu yang pertama wholesaler tuh menyediakan input fisik untuk bisnis yang lainnya, yang memerlukan barang tuh dalam jumlah besar. Jadi mereka menyediakan warehouse-nya, mereka menyediakan transportasinya, mereka menyediakan logistiknya untuk para pembisnis kecil ini. Nah, yang kedua sendiri, wholesaler itu menambah nilai dengan memberikan layanan seperti mengelola inventaris mereka, pengiriman, dan pembelian massal. Next, please. Nah, kalau yang ini sebenarnya wholesaler itu apa sih bedanya sama distributor? Karena mereka tuh sama-sama di tengah dan menangani bisnis-bisnis lainnya atau pabrik-pabrik lainnya. Nah, tapi kalau di sini sendiri kita bisa bedain dari wholesaler sendiri itu biasanya bekerja untuk satisfy retailer atau pembisnis-pembisnis lain kecilnya yang menjual lagi barang ke konsumen. Terus mereka akan bekerja non-exclusively, jadi mereka nggak akan ada kontrak kerja jangka panjang, itu bergantung pada kebutuhan bisnis mereka. Dan mereka juga nggak restrict dari geographical location, karena mereka tuh ada di mana-mana, bahkan mereka tuh ada di tempat-tempat yang sebenarnya susah dikunjungi atau susah dijangkau. Karena biasanya bisnis bakal memiliki kebutuhan sendiri dan menjangkau mereka. Karena mereka juga biasanya menyediakan transportasi sendiri. Jadi kalau didefinisikan, wholesaler itu berperan menjadi perantara yang menghubungkan produsen dan pengecer lainnya atau bisnis tersebut. Tapi kalau distributor, ternyata mereka tuh biasanya bekerja untuk satisfy manufacturer. Jadi mereka tuh ngedistribute barang-barang yang sebenarnya biasanya dibutuhkan oleh konsumen seperti sektor tertentu gitu. Jadi distributor tuh biasa punya kontrak eksklusif kepada pabrik atau bisnis lainnya jangka panjang dan biasanya di bidang-bidang tertentu. Jadi biasa satu distributor menangani bidang tertentu gitu. Dan biasanya tergantung geographical location juga gitu. Jadi distributor ini tuh memiliki peran spesifik bekerja sama dengan pelanggan atau pelanggan industri atau sektor tertentu yang digunakan untuk proses operation di pabrik tersebut. Contohnya misalnya di sini kita ambil contoh Astra Auto Parts. Biasa mereka tuh ngambilin part-part otomotif tuh dari Pirelli, Denso, KYB. Jadi itu tuh biasa mereka distribusiin lagi ke retailer kecil seperti misalnya Shop and Drive. Terus habis itu dealer otomotif lainnya yang kecil-kecil gitu. Jadi Astra Auto Parts sebagai penengah antara si manufakturer dan bisnis kecil yang bekerja di bidang otomotif. Next please. Jadi ini ada salah satu contoh wholesaler di bidang farmasi industri. Nah ini tuh contohnya di Amerika Serikat, industri distribusi obat di Amerika Serikat tuh udah mencapai nilai lebih dari 400 US miliar. Jadi ada 3 wholesaler utama di sana yang mendominasi pasar ini. Jadi mereka tuh mendominasi hampir 90% gitu. Contohnya yang pertama McKesson, terus ada Cardinal Health, dan American Source Bergen. Tapi mereka tuh membagi fungsinya jadi 2. Yang pertama itu ada full line wholesaler, yang kedua itu ada specialty distributor. Nah, bedanya apa? Kalau full line wholesaler, mereka tuh mendistribusikan seluruh lini produk dari produsen farmasi.
Jadi mau obat biasa, mau obat yang diresepkan dokter, ataupun obat khusus misalnya penyakit seperti kanker. Tapi kalau specialty distributors, biasanya tuh fokus pada obat-obatan khusus. Misalnya ada distributor obat kanker atau distributor obat penyakit tertentu. Contohnya yang menangani ini tuh ada beberapa yang menangani specialty distributor, tapi mereka biasanya mengirim barangnya seperti ke Humana. Mereka tuh farmasi yang spesialisasi di bidang kanker. Nah, jadi fungsi wholesaler dalam industri obat yang pertama itu mereka tuh menjadi merchant middleman. Jadi mereka tuh nggak usah dari farmasi tuh nggak usah nge-reach out ke pabrik-pabrik butuh obat sekian, butuh obat yang mana tuh udah habis sekian. Tapi mereka tuh menjadi middleman, jadi mereka udah punya sistem sendiri yang mendistribusikan obat mana yang dibutuhkan oleh farmasi tertentu. Dan yang kedua itu sebagai operation dan distribution. Jadi mereka tuh menciptakan sebuah infrastruktur logistik yang mendukung sebuah pengiriman tuh jadi cepat dan tepat waktu ke berbagai pelanggan. Next, please. Nah, jadi di sini kita mau lihat sendiri the wholesaler distribution landscape. Sebenarnya kalau di buku sendiri itu ada pesimisme di landscape wholesaler distributor. Jadi mereka tuh bilang bahwa sektor grosir tuh telah mengalami konsolidasi besar-besaran. Di mana tuh banyak bisnis atau pabrik kecil semenjak corona itu tutup kan. COVID-19 tuh mengubah sebuah landscape bisnis. Nah, di mana kalau perusahaan-perusahaan kecil tutup, itu tuh biasanya diakuisisi oleh perusahaan besar. Dan jadinya industri perantara tuh udah nggak bisa andil ke bisnis-bisnis sektor kecil. Jadi banyak distributor tuh yang langsung dari pabrik tertentu atau si pengirimannya itu langsung ke konsumen. Jadi ini tuh menjadi pesimisme di industri distributor. Dan yang kedua ada juga di wilayah konsentrasi, di mana konsentrasi industri di sektor grosir relatif rendah dibandingkan dengan sektor manufaktur. Wholesaler tuh mungkin mendominasi wilayah tertentu, namun hanya memegang sebagian kecil dari penjualan nasional, karena setiap distributor tuh punya lokasi spesifik dan konsumen spesifik gitu. Terus, relasi distributor dan pelanggan sebenarnya ini yang menjadi optimisme di landscape ini, karena pemasok besar belum tentu lebih kuat dibanding dari wholesaler dan distributor. Karena mereka tuh biasanya distributor atau wholesaler ini udah punya reputasi kuat di pasar tertentu. Jadi biasanya kekuatan hubungan relasi antara distributor dan pelanggan itu bisa lebih banyak berada di tangan si wholesaler distributor, atau channel powernya tuh ada di wholesaler distributor. Karena mereka tuh menjalin hubungan langsung dan terpercaya dengan pelanggan mereka. Jadi kalau misalnya langsung dari pabrik, konsumen kan akan lebih susah untuk berkomunikasi secara langsung. Jadi sebenarnya peran wholesaler distributor ini masih diperlukan di industri ini. Next, please. Nah, sebenarnya di distributor itu ada yang namanya master distributor. Di sini di kiri kita bisa lihat, ini tuh figure 7.1, itu tuh mulai dari multiple manufacturers, ditangani oleh master distributor, terus disebarkan lagi ke wholesaler, contohnya ada yang 1.250 dan 4.000 branches, itu dari based on Kasturi Rangan 2004, dan ke electrical contractors. Ini tuh contoh dari RCIR. Jadi dia tuh sebuah perusahaan AC dan elektronik yang menyebarkan melalui master distributor, dan dari master distributor baru ke wholesaler sebanyak 1.250 dan ke 4.000 branch. Nah, jadi master distributor ini adalah jenis distributor utama yang berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan distributor lainnya. Jadi sebenarnya mereka tuh merangkap peran distributor tapi dari berbagai jenis lini gitu. Fungsinya tuh apa? Jadi master distributor tuh menyediakan produk tersebut secara langsung. Jadi mereka punya gudang langsung, mereka juga nge-stok produknya tersebut dan membuat sistem secara stabil dan efisien. Jadi orang seperti distributor tuh nggak perlu pihak ketiga lagi untuk menangani pengiriman. Terus master distributor juga berfungsi sebagai gudang tampak bagi wholesaler mereka. Jadi memungkinkan distributor untuk membeli
produk tuh sesuai kebutuhan. Kadang kan kalau distributor, biasa mereka tuh kelebihan produk atau overstock gitu ya. Jadi mereka tuh nggak punya gudang khusus. Nah, master distributor ini yang menjadi gudang buat mereka gitu. Terus fungsi lainnya itu tuh seperti master distributor bisa menggabungkan pesanan. Jadi tidak perlu memenuhi persyaratan pembelian minimum. Kalau misalnya bisnis-bisnis tertentu ke distributor kan sebenarnya mereka tuh udah dikasih tahu bahwa mereka tuh harus punya MOQ sekian. Tapi kalau master distributor, mereka tuh memiliki sistem di mana mereka nggak usah ada pembelian minimum gitu. Dan mereka membantu proses bisnis karena master distributor ini tuh membantu juga dalam hal pemasaran, terus pengelolaan logistik, sampai sistem-sistem dalamnya gitu. Supply chain manajemennya mereka juga tangani sampai ke distributor atau wholesaler yang menjadi konsumen mereka. Next, please. Nah, apa sih keuntungannya dari adanya master distributor? Karena master distributor ini sebenarnya sama aja kayak distributor lain, tapi mereka tuh lebih merangkap secara keseluruhan. Jadi keuntungannya yang pertama tadi udah disebutkan bahwa tidak ada ukuran pesanan minimum kalau di master distributor. Terus kemampuan untuk membagi jumlah pesanan jadi lot-lot kecil tuh memungkinkan untuk mereka. Jadi kita nggak usah mengirim dalam stok-stok besar karena mereka udah punya logistiknya sendiri. Terus pengirimannya bisa di hari yang sama karena berfungsi untuk nge-stok produk. Yang keempat, ada dukungan pemasaran seperti katalog, terus brosur, pemesanan juga harus bisa melalui internet. Jadi itu tuh keuntungan mereka sendiri. Terus habis itu punya penyimpanan inventaris seperti gudang tak tampak itu dan pengelolaan logistik yang tersistem atau terstruktur. Next please. Jadi sebenarnya di wholesaler landscape ini ada other supply chain participant selain distributor ataupun wholesaler. Jadi supply chain itu apa? Supply chain itu sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai peserta, perantara, penyedia layanan, dan semuanya tuh bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan barang dari jasa atau dari sumbernya seperti produsen ke lokasi konsumsi sampai akhir gitu. Itu yang dinamakan oleh supply chain management. Yang pertama itu supply chain partisipan yang pertama ada sales branches, di mana ini tuh fokusnya biasanya ke penjualan pemasaran, namun tidak memiliki inventaris. Jadi mereka hanya menjual barang dan mereka tidak memiliki gudang gitu. Terus yang kedua ada sales office. Jadi mereka emang melakukan fungsi penjualan seperti mengatur pemasaran, tapi mereka tidak memiliki barangnya. Jadi mereka hanya mengatur si marketing atau sales di kantor tersebut. Terus yang ketiga ada agent, brokers, dan commission agent. Jadi mereka bertiga ini sama-sama memfasilitasi pembelian atau penjualan, tapi tidak memiliki produk. Mereka hanya memasarkan produk tersebut ke konsumen tanpa memiliki produknya. Mereka akan diarahkan langsung ke si penjual. Jadi konsumen akan membeli lagi ke penjual, tapi mereka menjadi perantara untuk mempromosikan atau menyebarkan produk tersebut. Jadi sebenarnya si produsen ini kalau misalnya mau konsumen kan mereka harus menyertakan si product knowledge dan lain-lain. Nah, ini fungsi agent, brokers, dan commission agent itu untuk menjelaskan ke konsumen secara luas dan bisa serempak gitu ya menjelaskan. Jadi nggak usah capek-capek lagi, kita langsung ke konsumen gitu. Next please. Nah, di sini ada third party logistik dan fourth party logistik. Ini bedanya sih dikit doang. Jadi mereka sama-sama logistik yang mengelola transportasi. Tapi kalau third party logistik, biasanya dari manufacturer, itu ke packaging, warehousing, transportation. Nah, tiga ini tuh yang mereka atur gitu, sampai akhirnya ke market. Jadi 3PL ini biasanya mengelola pergudangan, transportasi, dan inventaris tanpa memiliki produk. Jadi mereka tuh cuma menyediakan third party logistik atau menyediakan jasa transportasi. Contohnya DHL. Jadi mereka misalnya dari pihak pembisnis atau produsen ingin menjual ke konsumen, mereka akan meminta DHL untuk mempacking produk mereka sampai ke market tersebut. Dan biasanya menggunakan biayanya tuh berbasis aktivitas, jadi tergantung jumlah pesanan, terus packagingnya berapa banyak, terus sebesar apa. Jadi bukan soal markup harga. Tapi kalau fourth party logistik, itu tuh providers logistik secara keseluruhan. Contohnya XPO Logistik.
Ini tuh logistik company yang menangani keseluruhan sistem, packaging, wholesaling, sampai transportation. Jadi mereka tuh punya fungsi rantai pasokan yang penuh, seluruh tanggung jawab tuh di fourth party logistik ini. Jadi produsen tahu jadi gitu. Dan mereka tuh biasa bekerja erat dengan produsen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Jadi mereka bukan hanya sekedar transportasi, tapi mereka menyiapkan sistem bagaimana transportasi ini tuh bekerja secara efektif, terus pemesanan mereka tepat waktu, dan lain sebagainya untuk meningkatkan efektivitas produksi dari manufacturer sampai ke konsumen. Next, please. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aditya. Terima kasih banyak, Michelin. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh wholesaler. Nah, seperti yang mungkin sudah kita ketahui di paruh pertama kemarin, ada 9 fungsi umum saluran yang harus dilakukan oleh para anggota saluran. Nah, hal ini juga berlaku bagi wholesaler, di mana mereka itu menambahkan nilai-nilai pada saluran melalui fungsi-fungsi berikut. Yang pertama adalah mengambil alih dari kepemilikan fisik barang yang mereka terima, kemudian memperoleh hak dari kepemilikan barang, kemudian mereka juga mempromosikan produk kepada para calon pelanggannya. Selanjutnya mereka melakukan negosiasi dari transaksi, mereka juga membiayai biaya operasional dari usahanya, lalu mereka menanggung risiko modal dengan cara memberikan kredit, kemudian mereka memproses pesanan-pesanan yang mereka terima, lalu mereka menangani pembayaran, serta mereka mengelola informasi. Nah, dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, wholesaler harus menghadapi 3 macam tantangan. Yang pertama adalah mereka harus melakukan pekerjaan dengan benar atau doing the job correctly. Di mana dalam distribusi wholesaler, kesalahan sekecil apapun seperti kesalahan dalam mengirim barang, kesalahan stok, atau kesalahan faktur, itu dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, biaya tambahan, dan kerugian dari reputasi. Akurasi dalam pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, dan logistik merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan dari mitra bisnis. Selanjutnya, mereka juga harus melakukan pekerjaannya secara efektif. Nah, wholesaler itu harus mampu memenuhi kebutuhan dari beragam pelanggannya, mulai dari ketersediaan produk, fleksibilitas pengiriman, hingga dukungan purna jual atau after sale. Nah, tantangannya adalah mereka itu harus mampu memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga harus menciptakan nilai tambah agar si pelanggan ini dapat tetap loyal. Yang ketiga, mereka itu harus mampu melakukan pekerjaannya secara efisien. Di tengah persaingan yang ketat, wholesaler itu harus mengoptimalkan operasional untuk dapat meminimalkan biaya tanpa mereka mengorbankan kualitasnya. Hal ini mencakup efisiensi dari rantai pasok, menggunakan teknologi untuk sistem otomasi agar terotomasi sistem yang mereka gunakan. Selanjutnya mereka juga harus melakukan manajemen sumber daya yang tepat agar harga yang mereka tetapkan itu dapat tetap kompetitif di pasaran. Oke. Nah, selanjutnya, setelah tadi membahas mengenai fungsi umum dan tantangannya, kita akan mulai membahas mengenai strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh wholesaler. Yang pertama itu adalah dari wholesaling value added strategies. Di sini kita itu harus mengetahui bahwa selain dari 9 fungsi umum saluran yang sudah disebutkan tadi, itu tuh terdapat 4 fungsi utama yang harus dilakukan oleh wholesaler demi menciptakan nilai pada saluran distribusi ini. Yang pertama, mereka itu harus melakukan yang namanya pengolahan informasi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pembeli, pemasok, dan produk untuk nantinya memfasilitasi transaksi. Kemudian mereka juga harus melakukan fungsi efisiensi dan scale, di mana mereka memanfaatkan economic of scope atau operasi lintas merek dan kategori, serta economic of scale, yaitu menjual dalam volume yang tinggi, guna menekan biaya dari operasional. Selanjutnya, mereka harus melakukan penyerapan resiko, yaitu menjamin kualitas produk serta mengurangi ketidakpastian pelanggan melalui yang namanya penyaringan produk serta rekomendasi produk yang sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dan yang terakhir, mereka melakukan fungsi logistik dan utilitas, yaitu menyediakan utilitas waktu dan tempat, yaitu memastikan produk tersedia di lokasi dan waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari si konsumennya. Kemudian, strategi apa yang sebenarnya dapat wholesaler lakukan demi menciptakan nilai tambah dalam saluran ini? Yang pertama, ada namanya collaborative filtering, yaitu wholesaler mengumpulkan data-data preferensi dan pembelian pelanggan, lalu mereka menggunakan algoritma untuk merekomendasikan produk yang relevan. Nah, dengan adanya teknologi ini, dapat mengurangi beban informasi dari pelanggan, serta dapat meningkatkan juga penjualan. Nah, contoh yang sudah menerapkan collaborative filtering ini adalah Amazon,
di mana mereka ada namanya sistem orang yang membeli ini juga membeli produk ini. Dalam sistem ini mereka menganalisis pola pembelian dari jutaan pelanggan, kemudian mereka menyarankan produk yang sesuai dengan apa yang si konsumen ingin beli gitu. Selanjutnya adalah postponement dan customization atau penundaan dan kustomisasi, di mana terdapat 3 macam kegiatan yang bisa diterapkan terkait dengan ini, yaitu ada perakitan last minute atau assemble to order, yaitu wholesaler menerima komponen mentah, lalu mereka merakitnya setelah ada pesanan yang diterima. Nah, hal ini akan mengurangi biaya penyimpanan, serta memungkinkan variasi produk yang lebih beragam. Contoh yang sudah menerapkan hal ini adalah Lenovo sebagai distributor komputer. Jadi mereka menyiapkan komponen-komponen komputer atau laptop seperti CPU, RAM, dan lain-lain secara terpisah, lalu kemudian mereka akan merakit si laptop atau komputer ini sesuai dengan spesifikasi pesanan dari pelanggan mereka. Selanjutnya adalah kitting atau menghubungkan berbagai komponen dengan instruksi. Jadi dalam hal ini, wholesaler dia menggabungkan beberapa komponen jadi satu paket yang sudah siap dipakai oleh konsumen, dan sering juga hal ini dilengkapi dengan panduan instalasinya. Contohnya itu adalah Wesco, yaitu distributor dari produk elektronik yang menyediakan semacam kit instalasi kabel untuk proyek konstruksi, yang di dalamnya itu terdapat kabel, soket, serta panduan pemasangan, sehingga si konsumen ini tidak perlu membeli hal-hal ini secara terpisah. Yang terakhir itu adalah menambahkan komponen eksklusif, misalkan menambahkan hardware beserta software. Nah, contohnya itu adalah Ingram Micro, Ingram Micro, yaitu distributor produk IT yang menambahkan software manajemen inventaris eksklusif ketika menjual hardware ke retail. Kemudian yang terakhir adalah knowledge integration, yaitu wholesaler itu menggabungkan pengetahuan mereka tentang produk supplier dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan sehingga menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan si pelanggannya. Contohnya itu adalah Cisco yang merupakan perusahaan yang menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk makanan mereka itu ke restoran, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta stadion olahraga atau tempat-tempat lain yang menyediakan makanan. Dan dalam hal ini, di Cisco ini dia memadukan data tren kuliner yang mereka terima dengan pasokan bahan mentah yang ada untuk menyarankan menu musiman yang hemat biaya bagi si restoran atau tempat-tempat penyedia makanan ini. Kemudian strategi selanjutnya yang dapat diterapkan oleh wholesaler itu adalah alliance-based wholesaling strategy atau strategi wholesaling berbasis aliansi. Jadi, perlu kita ketahui bahwa wholesaler itu memiliki dua peran penting dalam manajemen inventory, yaitu pertama namanya immediate availability. Jadi wholesaler itu harus menyediakan stok darurat yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan apabila mereka membutuhkan sesuatu secara darurat. Kemudian ada namanya downtime prevention. Jadi ketika ada situasi darurat, mungkin seperti ketika ada perbaikan atau pemeliharaan yang tidak direncanakan oleh pengguna, wholesaler itu harus memastikan adanya kelancaran operasi, di mana mereka harus dapat mengirimkan mungkin stok yang dibutuhkan oleh si konsumen ini dengan cepat sesuai dengan kebutuhan darurat mereka. Nah, untuk strategi yang sering diterapkan oleh wholesaler untuk dapat merespon dari adanya kejadian darurat tadi, sekaligus untuk menekan biaya, adalah dengan menerapkan yang namanya federasi wholesaler. Dan dalam federasi wholesaler ini, terdapat kolaborasi strategis di mana antara anggota aliansi itu terdapat peran, prosedur, dan kompensasi yang jelas. Kemudian dengan adanya federasi ini, dapat menciptakan cost efisiensi, karena terjadinya pengurangan inventory yang berlebih di para wholesaler ini, serta mengurangi juga layanan yang mungkin diulang-ulang dengan adanya pembagian sumber daya antar anggota aliansi atau federasi. Dan terakhir, federasi ini juga dapat mendukung terciptanya kesempatan bisnis baru. Karena dalam federasi ini terdapat layanan yang lebih cepat serta cakupan yang lebih luas akibat adanya sinergi dari para anggota federasi. Federasi wholesaler ini dapat dibagi menjadi dua macam, berdasarkan pihak mana yang memegang inisiatifnya. Yang pertama itu adalah wholesaler-led initiative. Itu strategi wholesaling, di mana beberapa wholesaler itu membentuk suatu organisasi melalui hubungan aliansi atau konsorsium dengan menggabungkan sumber daya yang mereka miliki masing-masing. Nah, salah satu contohnya di Indonesia itu adalah AP3MI atau Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia. AP3MI ini adalah organisasi yang mewakili kepentingan para pemasok produk untuk pasar modern di Indonesia seperti supermarket, hypermarket, dan minimarket.
Organisasi ini didirikan untuk menjembatani hubungan antara para pemasok dengan peritel modern. Dan organisasi ini juga memperjuangkan kepentingan para pemasok dalam ekosistem retail modern Indonesia. Dan saat ini, AP3MI ini sudah memiliki kurang lebih 200 lebih anggota distributor grosir independen dari berbagai sektor industri yang tersebar di lebih dari 1.500 lokasi di seluruh Nusantara. Dan saat ini, estimasi penghasilan dari AP3MI ini sebesar 15 triliun dalam penjualan gabungan dari para anggota-anggotanya. Terdapat 3 faktor kunci yang harus diterapkan oleh para wholesaler dari wholesaler-led alliance ini agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah harus ada yang namanya shared governance, yaitu pembagian peran dan keuntungan yang jelas antar masing-masing anggotanya. Kedua, itu harus ada specialization, di mana para anggota alliance itu harus memanfaatkan dengan baik keunggulan-keunggulan dari para masing-masing anggota. Dan terakhir, diperlukan scalability, yang berarti aliansi itu harus terus berusaha untuk berkembang, baik dari skala usahanya maupun dari fungsi usahanya. Nah, kalau kita ambil contoh dari AP3MI tadi, mereka ini sudah menerapkan tata kelola yang baik dengan adanya sistem keanggotaan yang terstruktur, di mana ada kepengurusan yang baik dari para pemasok besar dan kecil, serta adanya perundingan kolektif dengan retail modern untuk syarat pembayaran yang lebih adil bagi para anggota-anggotanya. Kemudian mereka juga sudah menerapkan spesialisasi seperti adanya tim khusus yang aktif berdiskusi dengan pemerintah, jadi misalkan dengan Kementerian Perdagangan, terkait dengan regulasi-regulasi yang pro pemasok demi mendukung para anggotanya. Dan yang terakhir, mereka juga telah menerapkan scalability dengan melakukan ekspansi ke berbagai provinsi untuk mengakomodasi pemasok-pemasok lokal, serta mereka juga sudah berkolaborasi dengan fintech untuk membantu pembiayaan bagi para anggotanya. Dan yang kemudian ada tipe aliansi wholesaling yang kedua, yaitu Manufacturer-led Initiative. Aliansi ini adalah aliansi yang dipimpin oleh produsen, yang terjadi ketika produsen, baik itu manufacturer atau brand, mengambil inisiatif untuk mengorganisir dan mengoptimalkan jaringan distribusinya dengan berkolaborasi bersama grosir, distributor, atau pengecer atau wholesaler. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi inefisiensi yang mungkin terjadi dalam saluran distribusi, kemudian meningkatkan pelayanan dalam saluran distribusinya, serta memperkuat daya saing brand dibandingkan dengan para pesaingnya. Contoh manufacturer-led initiative yang sudah berhasil dilakukan itu adalah oleh Volvo Truck North America, di mana saat itu dealer resmi dari Volvo Truck kehilangan penjualan dari bisnis reparasinya, karena mereka tidak bisa menyediakan suku cadang secara tepat waktu. Akibatnya, para supir truk yang mungkin sedang membutuhkan reparasi lebih memilih untuk melakukan reparasi di bengkel tidak resmi daripada harus menunggu di bengkel resmi Volvo. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Volvo GM atau Volvo Pusat, dia menciptakan sebuah gudang besar sebagai pusat inventaris di Memphis, Tennessee, dekat dengan kantor pusat FedEx. Hal ini itu memungkinkan Volvo untuk mengirimkan suku cadang pada hari yang sama kepada para dealer di berbagai daerah di Amerika. Hasil dari inisiatif ini itu terjadi peningkatan bisnis bagi para supplier dan dealer, serta terjadi penurunan biaya inventaris yang akhirnya mengimbangi biaya yang ditimbulkan dari adanya pengiriman ekspres yang dilakukan oleh Volvo. Itu sekian untuk bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin. Hi, now I'm gonna talk about a business model that lets small retailers compete with giants like Walmart or Home Depot. Retail cooperatives or co-ops. Imagine a group of independent store owners joining forces to buy inventory, run ads, or even share profits, while still calling the shots. That's the power of a co-op. Let's break down how it works, why it's different, and how Ace Hardware turned this idea into a global success story. So, a retail co-op isn't just a buying club. It's a business owned and controlled by the retailers themselves. Think of it like a union for small businesses. Members pool resources to negotiate better prices, share marketing costs, and stay competitive. But here's the key difference. In a co-op, these retailers aren't just customers, they are shareholders. That
That means they vote on decisions, split the profits, and have a real stake in the group's success. It's collaboration, but with skin in the game. You might ask, how is it different from a wholesaler group? That's a great question. Wholesaler groups like those run big distributors, offer discounts and support, but retailers don't own anything. It's like renting versus owning a home. In a co-op, retailers buy shares, follow strict rules, and commit long-term. In return, they get rebates, dividends, and a voice in things that are run. Wholesaler groups are more like take it or leave it. Co-ops are we are in this together. Let's look at a real world example, Ace Hardware. Back in 1924, a few small hardware stores in Chicago, realized they couldn't compete alone. By pulling orders, they got bulk discounts, and by 1928, they officially formed a co-op. Fast forward to today, over 5,000 stores worldwide, billions in sales, and every store is still independently owned. To join ACE, retailers pay a fee, buy stock, renovate their store to match the brand, and commit to buying inventory through the co-op. In return, they get profits back as rebates and dividend. It's a win-win situation. So how does ACE helps a small town hardware store fight Home Depot? First, bulk purchasing power means lower cost for everyone. Second, national ads make local stores part of trusted brand. Third, ACE analysis sells data to recommend the right products for each store. And fourth, they send retail's consultant to help with everything from store layout to financial planning. It's like having a corporate support them, but instead of taking orders from HQ, the stores are the HQ. So at first glance, Ace might look like a franchise. Think of McDonald's or Subway. Both have strict branding and centralized support, but here's the critical difference. In a franchise, profit go to corporate and franchisees pay fees forever. In a co-op, profits go back to the members. No middleman. That's why some call co-ops self-franchising. You get the benefit of a big brand, but you keep the ownership and control. Co-ops aren't just for retailers. In Japan, small wholesalers form co-ops to compete with big distributors. In the US, farmers use co-ops like Sunkist or Ocean Spray to mark their crops. And in Europe, for example, consumers use co-ops owned by shoppers, not stores, are common in towns without big chains. Each model shares the same principle, strength in numbers, whether you're a farmer, a wholesaler, or a corner store. Co-op lets you keep your independence without going it alone. To wrap up, retail co-ops turn competitors into collaborators. They give small businesses the scale to compete, to profits to thrive, and the control to stay independent. Ace Hardware provides this model works, but it's just one example. From farms to wholesaler to community stores, co-ops are a reminder that sometimes the best way to stand up to giants is to stand together. And that's all for me. Thank you. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai adapting trends in wholesalers. Nah, pada era digital ini, pastinya para pesaingan di global, para grocery wholesalers, dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai tren saluran pemasaran agar tetap relevan dan bisa berkompetitif. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan mengenai 5 tren utama yang harus bisa dilakukan oleh wholesalers. Ada
ekspansi internasional, lalu penerapan omnichannel, lalu platform pertukaran B2B daring, lalu reverse auctions atau lelang terbalik, dan juga model fee for service, di mana yang membuka peluang bagi grosir untuk memperluas atau expanding jangkauan pasarnya. Nah, dan juga bisa untuk meningkatkan efisiensi operasional serta meningkatkan aliran pendapatan baru melalui layanan nilai tambah. Next, please. Next, please. Oke, sebentar. Oke, pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan mengenai international expansions. Nah, international expansion ini merupakan ekspansi internasional yang menuntut wholesalers untuk memasuki pasar baru di luar negeri. Nah, salah satu ciri mencolok dari distributor wholesalers adalah bahwa meskipun mereka bisa menjadi sangat besar, namun mereka tuh rare banget untuk menjadi perusahaan global. Menurut buku Palm et al. Dari referensi, sifat dasar dari kegiatan wholesaling menunjukkan bahwa sebagian dari wholesalers itu sendiri tidak akan benar-benar menjadi global. Namun secara fundamental wholesaling berarti memenuhi kebutuhan pasar lokal dan kebutuhan ini sangat beragam sehingga sangat sulit untuk menstandarisasi saluran pemasaran itu sendiri. Nah, tanpa standarisasi akan sangat sulit bagi pemasok, pelanggan atau distributor wholesalers untuk menjalankan strategi rantai pasok global yang sebenarnya. Nah, salah satu contohnya itu di sini itu adalah Sinarmas Agribusiness and Food. Nah, Sinarmas Agribusiness and Food ini adalah bagian dari Golden Agri Resources, yaitu salah satu perusahaan agribisnis terbesar di dunia yang berbasis di Indonesia. Nah, perusahaan ini mengelola seluruh rantai pasok minyak sawit mulai dari perkebunan hingga distribusi produk akhir. Nah, yang dilakukan oleh Smart Agribusiness and Food ini yang berkaitan dengan international expansion ini pertama adalah kemitraan global, di mana Sinarmas ini menjalin kemitraan dengan distributor dan perusahaan makanan internasional untuk memperluas jangkauan pasar produknya. Lalu kepatuhan standar internasional, di mana Sinarmas ini juga menerapkan praktik berkelanjutan dan sertifikasi internasional untuk memenuhi permintaan pasar global yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dan sosial. Nah, wholesalers bisa memperluas jangkauan pasar ke luar negeri, biasanya melalui akuisisi atau kemitraan dengan distributor global. Next please. Selanjutnya yaitu omnichannels. Nah, omnichannels ini bagi grosir berarti integrasi yang seamless antara saluran fisik dengan saluran digital. Nah, serta layanan pengantaran sehingga pelanggan atau customers dapat bertransaksi mudah di mana dan kapan aja. Semua perantara saluran termasuk wholesalers harus memperoleh pengetahuan mengenai customer itu sendiri dan menggabungkannya dengan pengetahuan mereka mengenai produsen untuk menyelesaikan masalah dari kedua pihak. Internet pada saat ini menciptakan masalah baru seperti misalkan ada risiko tinggi terkait barang cacat atau ada pedagang palsu, pencurian dan lain sebagainya. Namun internet juga menyediakan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penjaringan kolaboratif untuk membantu pelanggan menghemat waktu, namun tetap membuat keputusan yang baik. Namun internet juga mungkin tidak akan menghapus perantara, tetapi akan menuntut pertimbangan ulang secara menyeluruh terhadap cara dasar mereka untuk menciptakan nilai. Nah, challenges dari omnichannel sendiri bagi wholesalers itu yaitu memastikan integrasi antara saluran online dengan penjualan langsung dan saluran lainnya. Sehingga kualitas layanan itu seamless melalui e-commerce dapat setara dengan layanan dalam interaksi tatap muka yang lebih personal. Contoh dari wholesalers yang memanfaatkan omnichannel itu dari Mitra Tokopedia. Nah, Mitra Tokopedia ini adalah inisiatif dari Tokopedia yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu yang bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha kecil seperti warung dan toko kelontong di Indonesia. Lalu di sini fitur-fitur dari Mitra Tokopedia
yang memanfaatkan omnichannel yaitu pertama fiturnya ada akses produk grosir di mana pemilik usaha dapat membeli produk grosir dengan harga kompetitif melalui mitra Tokopedia itu sendiri. Lalu yang kedua ada fitur layanan keuangan digital di mana mitra Tokopedia itu menyediakan layanan pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan produk digital lainnya untuk membantu digitalisasi usaha-usaha kecil. Lalu ada peningkatan kapasitas usaha, di mana fitur ini melalui mitra Tokopedia, usaha kecil dapat memperluas layanan mereka dan meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk digital dan fisik. Next please. Oke, di omnichannel ini ada istilah blockchain di mana drivers of blockchain adoption. Nah, dalam konteks wholesaler dan strategi omnichannel menunjukkan alasan utama mengapa sih teknologi blockchain menjadi menjadi salah satu penting dalam mendukung transformasi digital pada wholesalers modern. Nah, di sini, dari gambar tersebut ada beberapa tulisan, yaitu pertama ada many parties share data implementation, atau banyak pihak berbagi, implementasi data. Nah, dalam rantai pasok omnichannel, banyak aktor yang terlibat pabrikan, wholesaler, retailer, penyedia logistik, hingga pelanggan akhir. Nah, semua, pihak tersebut membutuhkan akses terhadap data yang sama pastinya. Lalu blockchain ini memungkinkan semua pihak dapat mengakses dan membagikan informasi dalam satu sistem terdesentralisasi yang aman dan transparan. Nah, contohnya yaitu wholesaler yang memasok produk ke beberapa platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee bisa memastikan data stok real time tetap sinkron di semua channel melalui blockchain ini sendiri. Lalu tahap selanjutnya itu ada time sensitive and real time information, di mana informasi yang sensitif terhadap waktu dan real time. Dalam omnichannel itu sendiri, kecepatan adalah hal yang penting banget, di mana pesanan dari konsumen bisa datang dari berbagai channel, bisa dari web, toko fisik, mobile app, dan lain sebagainya, dan perlu akses secara cepat. Nah, blockchain ini bermanfaat untuk memungkinkan data diproses dan dibagikan secara real time tanpa perlu otorisasi dari pusat. Contohnya itu ketika retailer butuh restock cepat berdasarkan permintaan mendadak dari channel online, wholesaler ini bisa memanfaatkan langsung mengeksekusi pengiriman karena sistem blockchain itu sendiri memberikan visibilitas real time terhadap stok di gudang. Nah, selanjutnya di situ ada data integration, integrity, and verification. Di mana dalam ekosistem yang kompleks, validitas dan integritas data menjadi sangat penting karena blockchain menjaga agar tercatat tidak bisa diubah sembarangan dan dapat diverifikasi keasliannya. Contohnya itu adalah untuk produk makanan atau farmasi. Distributor grosir bisa memastikan bahwa data asal-usul produk tidak dimanipulasi, sehingga retailer dan pelanggan bisa menelusuri riwayat produk dengan aman. Lalu selanjutnya ada data updated by multiple parties, di mana blockchain ini memungkinkan semua pihak dalam rantai pasok untuk memperbarui data secara kolektif tanpa bergantung pada satu server pusat. Jadi ini penting banget guna memberikan fleksibilitas operasional omnichannel. Lalu selanjutnya ada parties are co-independent, di mana artinya adalah dalam model omnichannel ini sendiri tidak ada salah satu pun pihak yang bisa bekerja sendiri. Semua pemain dalam rantai pasokan tersebut saling membutuhkan data dan kepercayaan. Nah, blockchain ini memungkinkan koordinasi tanpa memerlukan otoritas pusat. Nah, contohnya itu adalah wholesaler dan retailer berbagi tanggung jawab pemenuhan pemasaran online. Nah, blockchain bisa banget untuk memastikan semua pihak menjalankan fungsinya secara efisien dan dapat saling mengandalkan informasi yang tersedia. Next, please. Selanjutnya yaitu perkembangan B2B online exchange. Nah, marketplace B2B atau tempat perusahaan bisa membeli dan menjual barang grosiran dalam jumlah besar secara digital juga. Pertukaran elektronik independen beroperasi sebagai perantara secara online dalam industri tertentu. Namun pertukaran ini tidak memberikan dampak besar pada grosir seperti yang diperkirakan. Kenapa? Dan juga banyak yang gagal. Pertukaran ini berhasil di industri yang sudah terkomoditasi seperti komputer pribadi. Nah, dalam buku menurut Plum et al. Diberikan contoh salah satunya yaitu perusahaan
Arrow Electronics, yaitu grosir besar komponen elektronik, menghadapi lebih dari 50 pertukaran daring yang mencoba menantang model bisnisnya. Nah, Arrow ini sendiri bertahan dengan menyediakan layanan bernilai tambah seperti pengelolaan inventaris, pelanggan, dan secara netral merek untuk penjualan kompleks. Nah, Arrow mampu mengatasi tantangan ini dengan bersaing dalam 3 kelas bisnis, yaitu pertama, ada buku dan pengiriman. Nah, produk komoditas yang distandarisasi yang merupakan 25% dari bisnisnya rentan terhadap persaingan dari pasar abu-abu. Pertukaran daring berharap dapat memenangkan bisnis ini. Lalu selanjutnya ada pemesanan nilai tambah, yaitu untuk merasionalisasi rantai pasok dan menurunkan total biaya pemasaran. Arrow menyediakan layanan seperti pengemasan, pemrograman, manajemen inventaris di lokasi pelanggan, dan jaminan buffer inventaris. Lalu selanjutnya ada kemenangan desain, di mana penjualan dalam Arrow ini yang kompleks kepada pelanggan yang tidak yakin dengan kebutuhan mereka memerlukan secara netral merek yang tidak dapat diberikan oleh pemasok. Lalu, marketplace digital yang menghubungkan grosir dengan pembeli bisnis menyediakan katalog online, fitur request for quotation atau RFQ, dan sistem pembayaran serta logistik terintegrasi. Nah, pertukaran daring berhasil di industri yang produknya sudah menjadi komoditas, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next, please. Lalu wholesalers juga dapat beradaptasi dengan tren dengan online reverse auction, di mana online reverse auction ini merupakan model lelang terbalik, di mana penjual bersaing dengan menawarkan harga terendah kepada pembeli korporat. Nah, dengan menggunakan software khusus, penawar baik distributor, produsen, ataupun bahkan bisa keduanya dapat mengajukan penawaran yang semakin menurun, dan pemenangnya adalah yang mengajukan penawaran terendah sebelum waktu habis. Nah, meskipun hanya merupakan bagian kecil dari transaksi keseluruhan, auction balik ini semakin berkembang, yaitu banyak pembeli menganggapnya sebagai cara cepat untuk memudahkan untuk mengesampingkan pertimbangan irasional. Misalnya hubungan kualifikasi, lunak, atau subjektif, dan langsung menuju harga rendah. Apa sih challenge dari online reverse auction ini? Yaitu distributor grosir cenderung curiga terhadap lelang balik karena mereka itu tampaknya mengurangi keputusan pengadaan menjadi harga tanpa mempertimbangkan kemampuan, di mana banyak diantaranya mencerminkan investasi spesifik pemasok oleh distributor grosir. Nah, lelang balik ini memiliki bahaya nyata, yaitu mereka dapat menghancurkan hubungan yang sangat baik dengan potensi menghasilkan terobosan kinerja dan ide-ide baru. Salah satu contoh dari perusahaan yang memanfaatkan online reverse auction ini yaitu banyak korporasi besar di Indonesia, terutama di sektor manufaktur atau konstruksi yang memanfaatkan SAP Ariba untuk reverse auction. Dalam pengadaan bahan baku dari grocery lokal, meski kasus spesifik jarang dipublikasikan, tren ini makin umum guna menekan biaya pembelian. Next, please. Selanjutnya, tren untuk wholesalers yaitu fee for services, di mana wholesalers mengenakan biaya tambahan untuk layanan khusus di luar fungsi distribusi dasar. Misalnya repackaging, label khusus, data tracking itu dimanfaatkan oleh wholesalers untuk penambahan biaya sebagai service. Contohnya pada kasus ini yaitu perusahaan TMI yang mengenakan biaya untuk layanan seperti inspeksi dan pelacakan, karena layanan tersebut dinyatakan terbukti menghemat waktu dan biaya bagi customer. Nah, apa sih faktor-faktor kenapa mereka memanfaatkan fee for services? Karena wholesaler sering kesulitan untuk menghitung profitabilitas sebenarnya dari lini produk atau pelanggan tertentu karena produk dan layanan sering dibundling. Lalu wholesalers juga tidak bisa dengan mudah mengidentifikasi pelanggan yang dinyatakan merugikan. Salah satu contoh dari fee for
wholesalers yang memanfaatkan fee-for services yaitu Kimia Pharma Trading and Distribution, di mana KFTD ini adalah anak perusahaan dari PT Kimia Pharma Tbk yang fokus pada distribusi produk farmasi dan alat kesehatan di Indonesia. Nah, Kimia Pharma Trading and Distribution ini menyediakan layanan tambahan seperti logistik, rantai dingin, pelabelan khusus, dan pemantauan distribusi produk farmasi dengan biaya layanan tambahan kepada kliennya. Next please. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Egi. Baik, terima kasih. Izin untuk melanjutkan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai what is vertical integration into wholesaling. Jadi vertical integration into wholesaling itu sebenarnya dapat terjadi di mana saat produsen atau manufacturer mengambil alih atau melakukan sendiri peran yang biasanya dilakukan oleh grosir atau distributor. Nah, seperti apa contohnya? Biasanya nih kalau pada umumnya perusahaan pakaian yang tidak menerapkan vertical integration ini biasanya kalau beli kain dari supplier gitu. Kemudian tahap kedua dijahitnya itu di tempat lain atau pabrik sebagai pihak ketiga. Nah, selanjutnya itu dijual lewat toko milik orang lain atau distributor. Nah, tapi kalau dia melakukan vertical integration, perusahaan ini itu biasanya punya pabrik sendiri untuk bikin kain. Jadi dia menjahit bajunya sendiri kemudian di pabriknya, dan dia juga jual sendiri lewat toko fisik atau website miliknya. Nah, jadi mereka ini itu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pihak ketiga untuk mendistribusikan produk, tapi melakukan sendiri sebagian atau seluruh proses tersebut. Next, please. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa alasan kenapa sih produsen itu melakukan vertical integration into wholesaling. Alasan yang pertama itu tentu aja jadi menghemat biaya dan lebih efisien. Produsen itu bisa mengatur sendiri distribusi dan penjualannya jadi bisa lebih hemat dan cepat. Jadi meminimalisir itu adanya konflik antara rantai pasokan gitu. Nah, poin yang kedua adalah menghindari ketergantungan pada distributor. Jadi produsen itu tidak selalu bergantung pada pihak luar yang bisa memperlambat proses atau menaikkan harga. Jadi itu merupakan beberapa poin kenapa sih produsen itu melakukan vertical integration into wholesaling. Next, please. Nah, karena adanya vertical integration into wholesaling ini menyebabkan terjadinya power retailers. Nah, power retailers ini itu biasanya membeli dalam jumlah besar untuk kategori produk tertentu, dan mengambil posisi dominan di saluran distribusi mereka. Selain itu juga volume pembeliannya yang besar, jadi power retailers ini bisa langsung membeli dari produsen tanpa melalui grosir. Nah, Alfamart itu sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang menerapkan vertical integration dalam beberapa aspek operasionalnya. Yang dimana dalam pengadaan produknya, Alfamart itu mengendalikan proses pengadaan barang dengan memiliki hubungan langsung biasanya dengan para pemasok atau bahkan beberapa pabrik yang memproduksi produk dari yang mereka jual gitu. Nah, selanjutnya untuk distribusi dan logistik juga Alfamart mengelola distribusi produk dari gudang pusat hingga ke setiap gerai. Jadi, Alfamart ini memiliki kontrol penuh atas distribusinya dan dapat memastikan bahwa produk itu sampai tepat waktu dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Tentunya selain itu Alfamart atau Indomaret ini juga bisa melakukan kontrol harga dengan mengintegrasikan saluran vertikal karena mengurangi biaya distribusi dan margin yang dikenakan oleh pihak ketiga tersebut. Nah, ini semua itu merupakan bentuk dari buy direct atau pembelian langsung dari produsen ke retail atau akhir gitu. Next, please. Nah, jadinya
karena adanya power retailers ini, itu sebenarnya memberikan dampak bagi para grosir tradisional yang nggak mempunyai sistem seperti Alfamart atau Indomaret gitu, yang memesan produk dengan jumlah besar, kemudian mendistribusikan produk mereka sendiri. Tentunya ini tuh nggak bisa dilakukan oleh grosir tradisional gitu, karena memerlukan banyak waktu dan juga banyak pihak yang membantu proses tersebut. Jadi dampak yang bisa diberikan itu jadinya banyak grosir skala kecil atau menengah kehilangan peran karena produsen itu jadi bisa langsung menjual ke retail modern atau lewat online. Selain itu, grosir besar itu lebih bertahan dan punya sistem sendiri. Dan dampak yang terakhir adalah grosir di sektor tradisional seperti bahan makanan atau produk rumah tangga semakin terdesak oleh produsen dan retail besar. Karena kita tahu kalau misalkan di di bagian atau produk fresh itu tidak bertahan lama gitu. Next please. Nah, sebenarnya ini tuh juga menimbulkan suatu peluang baru dari e-commerce. Jadi para retailer tradisional itu bisa memasarkan produknya melalui e-commerce, yang di mana produknya itu jadi lebih khusus atau sulit ditemukan, bisa dijual langsung oleh wholesaler lewat platform seperti Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Nah, selain itu banyak grosir bekerja sama dengan jasa pemenuhan pesanan untuk kirim langsung ke konsumen. Jadi mereka nggak perlu bayar orang untuk mendistribusikan lagi produknya gitu. Jadi bisa terbantu dengan adanya e-commerce ini. Jadi sekian untuk materi kelompok kami, dan selanjutnya akan dibahas 2 jurnal berikut. Nah, jurnal pertama itu berjudul Supply Chain Integration in Omnichannel Retailing, a Human Resource Management Perspective. Jadi jurnal ini itu membahas sebenarnya mengenai bagaimana pengelolaan SDM, khususnya keterampilan dan kemampuan karyawan yang berperan dalam keberhasilan integrasi rantai pasok atau supply chain di dalam dunia retail atau omnichannel. Next, please. Nah, yang dibahas dalam penelitian ini, itu dia penulis ingin menjelaskan bagaimana modal manusia atau human capital dan human capital dalam hal kemampuan dan kualitas SDM itu dapat mempengaruhi supply chain integration atau SCI dalam konteks retail omnichannel. Kemudian tujuan yang kedua adalah bagaimana SCI ini berdampak pada kinerja perusahaan, dan tujuan yang ketiga adalah apakah variasi produk atau produk variety itu mempengaruhi hubungan antara human capital, integrasi, dan kinerja. Nah, variabel yang dibahas pada penelitian ini adalah human capital yang meliputi skill, attitude, interpersonal relationship. Kemudian ada variabel yang kedua yang meliputi supply chain integration, yang dimana ada information integration, process integration, dan organization integration. Kemudian ada firm performance yang dimana meliputi kinerja operasional dan finansial, dan yang variabel yang terakhir adalah product variety, di mana ada jumlah stock keeping unit yang ditangani oleh perusahaan tersebut. Next, please. Nah, untuk jenis penelitian pada jurnal 1 itu sebenarnya penelitiannya kuantitatif yang menggunakan survei dan analisis statistik. Selain itu untuk responden ini adalah merupakan 230 perusahaan retail di Tiongkok yang sudah menerapkan strategi omnichannel ini. Nah, responden ini yang diambil atau yang mengisi kuesioner itu adalah pengambil keputusan atau decision maker seperti manajer atau direktur dari perusahaan tersebut. Nah, dalam kuesionernya itu menggunakan skala Likert 1-5, yang dimana dari awal itu sangat tidak setuju sampai 5 itu artinya sangat setuju. Nah, selanjutnya menggunakan regresi hierarkis untuk menguji hubungan antar variabel dan pengaruh moderasi dari produk variety. Next, please. Jadi didapatkan hasil analisis penelitian dari jurnal 1 itu pengaruh human capital terhadap supply chain integration itu memiliki dampak positif terhadap rantai pasokan atau supply chain integration, kemudian kontribusi modal manusia atau human capital dari karyawan itu lebih besar dibandingkan dengan manajer dalam keberhasilan SCI,
Yang kedua, kemudian SEI atau integrasi rantai pasok ini memfasilitasi pencapaian kinerja perusahaan yang tergolong superior. Kemudian di antara dimensi yang ada dalam SEI ini, integrasi organisasi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja dalam retail omnichannel. Dan hasil yang terakhir mengenai peran moderasi produk variati ini adalah variasi produk itu memiliki efek moderasi positif pada hubungan antara human capital dan SEI. Namun efek moderasi ini itu sebenarnya tidak signifikan terhadap pengaruh SEI terhadap kinerja perusahaan. Baik, sekian untuk jurnal 1. Selanjutnya untuk jurnal 2, itu berjudul Inventory Strategy of Fresh Product for Omnichannel Supply Chain, yang dimana dibahas oleh Yan-Ping Liu dan kawan-kawannya, yang dimana jurnal ini itu membahas mengenai inventory strategi untuk produk segar dalam saluran omnichannel yang berfokus adalah untuk menghitung jumlah pesanan optimal dan keuntungan yang diharapkan bagi pengejar produk segar dengan menggunakan strategi inventaris terpusat dan terdesentralisasi. Selain itu juga dibahas juga mengenai pengaruh preferensi saluran konsumen, perilaku transfer permintaan, dan layanan BOPIS atau Buy Online Pick Up in Store terhadap strategi inventaris pengecer. Next, please. Adapun tujuan penelitian dari jurnal kedua adalah menggunakan model matematis untuk menganalisis strategi inventaris pengecer produk segar dalam saluran omnichannel. Model ini juga mengoptimalkan jumlah pesanan dan keuntungan yang diharapkan berdasarkan dua jenis strategi inventaris yang tadi sudah disebutkan, yaitu strategi inventaris terpusat dan terdesentralisasi. Next, please. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian, itu model di sini penelitian ini menggunakan model matematis, yang dimana model ini mengoptimalkan jumlah pesanan dan keuntungan yang diharapkan berdasarkan dua jenis strategi inventaris tadi. Kemudian ada fungsi utilitas konsumen. Penelitian ini juga menggunakan model fungsi utilitas, yang dimana konsumen itu dibangun untuk menentukan perilaku konsumen yang memilih antara saluran online dan offline berdasarkan harga dan kesegaran dari produk tersebut. Selanjutnya, dalam metode penelitian ini juga jurnal ini melakukan analisis profit dan analisis sensitivitas, yang dimana analisis profit ini untuk menghitung keuntungan pengecer dalam kedua strategi inventaris. Kemudian analisis sensitivitas itu dilakukan untuk melihat pengaruh faktor-faktor eksternal seperti proporsi pemindahan permintaan, kemudian ada loyalitas konsumen juga terhadap saluran online, dan penggunaan BOPIS terhadap keputusan pemesanan dan keuntungan pengecer. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, penelitian ini itu menggunakan case study, yang dimana data yang digunakan adalah data pasar nyata dari pengecer produk segar yang berada di China, yang berfokus pada produk yang mudah rusak atau perishable. Nah, perishable ini artinya produk-produk yang mudah rusak atau mudah membusuk, dan biasanya digunakan untuk menggambarkan produk-produk yang memiliki umur simpan terbatas seperti makanan atau barang-barang segar yang akan cepat rusak jika tidak disimpan atau diperlakukan dengan benar. Nah, untuk penelitian ini menggunakan simulasi juga. Jadi simulasi ini digunakan untuk memperkirakan hasil yang mungkin terjadi dari penerapan dua strategi inventaris dengan memvariasikan beberapa faktor seperti preferensi saluran konsumen, pemindahan permintaan antar saluran, dan penggunaan BOPIS. Data yang digunakan meliputi harga produk, permintaan pasar, biaya pemeliharaan kesegaran, serta faktor-faktor lain seperti loyalitas konsumen dan pengaruh BOPIS terhadap keputusan pembelian. Baik, next please. Nah, untuk hasil analisis penelitian dalam jurnal kedua ini didapatkan 3 poin, yang dimana ditemukan bahwa strategis inventaris terpusat itu keuntungan pengecer itu tidak dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Jumlah dalam pesanan optimal itu juga hanya dipengaruhi oleh biaya pemeliharaan dari kesegaran produk itu sendiri. Jadi meskipun
menguntungkan, strategi dari inventaris terpusat ini tidak selalu optimal, terutama jika biaya kesegaran itu tinggi gitu. Nah, untuk hasil yang kedua, mengenai strategi inventaris terdesentralisasi ini, dibagi antara saluran online dan juga offline, dan ada kemungkinan pemilihan permintaan antara saluran. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa keputusan pemesanan optimal dan keuntungan pengecer itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dan juga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat substansi saluran yang lebih tinggi itu misalnya konsumen dapat beralih antara saluran jika ada saluran yang kehabisan stok, dapat meningkatkan keuntungan bagi para pengecer. Selanjutnya, untuk yang ketiga mengenai BOPIS atau Buy Online Pick Up in Store ini, di mana dikatakan bahwa penerapan BOPIS itu dapat meningkatkan keuntungan bagi para pengecer, tetapi hanya jika digunakan dalam waktu yang tepat. Nah, terlalu banyak konsumen yang menggunakan BOPIS itu sebenarnya bisa meningkatkan biaya dan masalah stok bagi perusahaan. Jadi, jumlah konsumen yang memiliki BOPIS itu sebenarnya harus dalam kisaran tertentu agar strategi inventaris ini terdesentralisasi itu dapat lebih menguntungkan. Next, please. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Imam dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.